Oke teman-teman, nah kita next part dua. Ulang-ulang apa yang kau bilang ini? Oke teman-teman, kita next part 2, oke? Nah jadi tadi sudah mengenai dana cadangan ya. Ya, gimana tuh menurut abang tuh? Menurut saya ya, menurut aku pribadi, mau nggak mau kita hidup di dunia ini kita harus bersifat realistis ya sebenarnya. Jadi uang tuh ada segalanya menurut saya. Ya walaupun bagi sebagian orang tuh memang nggak penting gara-gara mereka udah memiliki privilege gitu. Tapi menurut saya kita setiap mengikuti kegiatan apapun kita harus bersifat realistis. Mau sekelas ISMA, LPDP sekalipun S2, S3 luar negeri, mau nggak mau kita harus pakai dana kita sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman nih saran yang mau ikut program pertukaran mahasiswa angkatan ketiga tahun 2023 ini, menurut saya teman-teman tuh harus menyiapkan dana darurat dulu. Karena kemarin tuh sempat ada mahasiswa dari luar Pulau Jawa sih, mereka mengeluh dan dia mendoktrin teman-teman agar tidak mengikuti program pertukaran mahasiswa yang ketiga, hanya karena menurut dia program pertukaran mahasiswa itu katanya dikasih uang sepenuhnya gitu. Nah, padahal dia harus ada dan paham bahwasannya kan ini namanya juga uang negara kan, harus ada laporan pertanggungjawaban, harus ada bukti. Kan itu nggak mungkin cair secara truk gitu aja. Pasti butuh proses. Pasti butuh proses. Menunggu proses itu kita harus menggunakan uang kita pribadi seperti itu. Jadi gini teman-teman, berarti menurut abang nih kita kalau teman-teman ingin mengikuti program ini, teman-teman harus menyiapkan uang terlebih dahulu, uang pribadi. Kenapa itu sebagai persiapan kita ya? Lebih bagus ya kita menyusahkan diri kita sendiri dengan kita menabung dan menyiapkan dana kita. Iya, gitu. Daripada harus kita menyusahkan orang lain di sana. Karena kita nggak tahu nih orang-orang sana tuh menerima nggak atas dasar kita seperti itu. Itu penting sih. Yang penting persiapkan dulu uang. Jangan sampai pas nyampe sana kita kelaparan gara-gara nggak persiapan. Karena kemarin saya dengar ada juga banyak mahasiswa nih yang masuk ke rumah sakit ya. Iya, benar. Ada juga yang sebarkan info di grup mahasiswa ini masuk ke rumah sakit gara-gara Bulanan tidak cair. Jadi orang tuh menyalahkan pihak PMM ya. Itu saya rasa salah satu pembodohan sih. Jangan hanya karena sifat kita yang seperti itu, pemerintah tuh jadi ibah dan mereka menutup diri agar program ini ditutup gitu dan tidak berlanjut. Salah satu itu mungkin jadi salah satu indikatornya kenapa Indonesia tidak maju menurut saya. Jadi dia sakit atas dasar diri dia sendiri. Kan sudah dibilang realistislah dalam hal apapun. Termasuk dalam pendidikan, mau sekelas S2 luar negeri, dalam negeri pun kalau misalnya kita mengikuti program itu kita harus pakai uang kita pribadi dulu. Gak ada cerita kalau misalnya kita mau berangkat ke bandara, kita mau beli cilok di bandara, nggak mungkin kita telepon pemerintah atau pengelola LP dananya, Pak saya mau beli cilok nih, saya minta uang segini, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi ada baiknya ya kita harus menyiapkan dana kita pribadi. Kita nggak bisa seharus sepenuhnya mengharapkan pemerintah karena kita tahu bahwasanya uang LPDP ataupun uang dana bulanan dana kedatangan tuh sifatnya memang lama. Bahkan saya pribadi ya uang kedatangan sekitar 600.000 ya. 600.000 dan itu cairnya di mau bulan kedua, bayangin. Itu udah mau kepulangannya dia, bukan mau kedatangan. Ngeri. Tapi tidak masalah karena itu salah satu intensif kan. Tapi yang lebih saya dapatkan dari itu lebih banyak menurut saya. Oh iya teman-teman, jadi kan banyak juga dari teman-teman kita nih yang tanya-tanya nih, Kak, kan kita nih baru pertama nih datang ke kota orang, jadi untuk tempat tinggal tuh gimana, siapa yang cari? Apa kita sendiri yang cari? Nah itu gimana tuh teman-teman? Kalau kami kemarin di IPB kan disiapin sama pihak PIC-nya, jadi kami datang ke sana tinggal nempati langsung dianterin. Itu udah dibayar pemerintah atau gimana? Gini dia sistemnya. Gimana ya? Jadi IPB nggak tahu ya, ini bukan membrandingkan, tapi alhamdulillah saya bisa berada di sana sekarang. Tapi saya tidak tahu, mungkin setiap kampus besar tuh memiliki kebijakan yang memang tuh nggak mau dirugikan gitu, tidak merugikan orang lain. Jadi IPB itu menduankan kikilas balik ya. Jadi kadang ada sebagian kampus yang dimana mahasiswanya itu diletakkan di asrama kampus tuh. Contoh kayak USU mahasiswa pertukaran mahasiswa itu diletakkan di asrama hanya karena mungkin mereka tidak mau, ataupun dari PIC ataupun koordinator PMM di kampusnya, mereka tidak mau kalau misalnya kampus orang mahasiswa dari luar sana tuh diletak di luar USU ataupun gimana gitu. Jadi letak asrama dan mahasiswa USU yang di asrama itu dikeluarkan hanya dasar mereka itu memasukkan mahasiswa pertukaran mahasiswa tadi ke asrama. Jadi lebih diprioritaskan lagi sih. Itu asrama dibayar juga? Ada, tapi asrama bayarannya nggak sampai sebanyak 500.000 gitu ya. Iya, nggak sampai seperti karena di atas bawah kosan pada bawah umumnya. 500 lah ya.
Jadi labanya itu untuk mereka gitu. Oh, masih bisa lah Masih bisa. dijangkau ya. Bagus juga sih sebenarnya program ini ya. Udah disediakan tempat tinggal walaupun kita bayarnya Nggak jangan sepenuhnya seberapa gitu. lah gitu ya. Kalau di kampus kami sendiri ya di IPB itu, jadi kami memang sebelum kami berangkat ke sana, pihak PIC ataupun koordinator program mahasiswa IPB itu sudah menyiapkan penginapan-penginapan non IPB. Jadi mereka kayak misal setiap kos itu ada namanya ibu kos atau bapak kos kan. Iya. Mereka menghubungi satu persatu dan berapa mahasiswa yang mau diletakkan di sini. Dan itu kita balik lagi kalau misalnya dana LPDP itu nggak cair dengan cepat. Jadi IPB menjualkan uang mereka atas dasar nanti diganti di akhir seperti itu ya. Ataupun diganti per bulannya setelah uang bulanan itu cair seperti itu. Iya, diberi keringanan lah buat Beri kami keringanan gitu. gitu. Bagus sih. Jadi menurut saya top lah IPB. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak IPB kata-kata dari teman-teman kita ini. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Selama di IPB nih, healing teman-teman tuh kemana-mana aja sih? Nah, apa Dari pernah mana? ke luar dari kota IPB? Nah, dari kakak ini dulu kemana? Kalau aku ini kan kami kan sama lah, satu pertemanan lah kan. Jadi kami tuh udah ke kota tua ya, Wih, kota kota tua, tua, teman-teman. keliling Jakarta. Widih, ngeri kali kakak nih ya. Keliling Jakarta naik Trans Jakarta, gratis. Lebih ke modul nggak sih? Ya, lebih ke modul. Ya, kita bahas lebih ke modul ya nih Oh. Kak. Di saat modul Nusantara itu kan ada yang namanya kebinekaan dia kita bahas. Nah, kebinekaan itu kemana-mana aja tuh titik destinasi yang udah kakak tuju. Oh, kalau kami tuh ada yang nama itu ke Kampung Cinangneng. Cinangneng. Iya, Kampung Apa tuh Cinangneng. Cinangneng? Itu kayak Desa terpencil Bogor gitu. Enggak. Oh, enggak. Masa tahu loh dia. Oh itu Sindang Barang ya? Oh ya itu desa modul saya. Kampung Cinangneng itu kayak tempat wisata, tapi dia perkampungan. Di situ tuh kami belajar kebudayaan Sunda, kayak kue Sunda, cara membuat kue Sunda, tarian jaipong, sama ini juga buat topi, Oh. buat caping itu menggambar caping, sama ini juga kami ada belajar buat boneka wayang, tapi dari daun ini batang apa tuh? Daun ubi. Oh iya ya. Ya itu, habis itu mandiin kerbau Jupiter ya. Mandiin kerbau? Ya kerbau Jupiter mandiinnya tuh langsung di ini di paret kayak gitu di belakang kampung itu. Itu kebinekaan. Ya kebinekaan kedua kalau nggak salah. Oh iya. Habis Dari itu- kakak? Kalau sebelumnya saya ingin jelasin ya, kalau kami tuh bertiga tuh beda-beda kelompok, jadi Oh, beda-beda ada kelompok destinasinya. ya. Ada berbagai kelompok teman-teman ternyata. Sangat nggak efisien mungkin ya kalau dari 161 mahasiswa Iya. modulnya satu tempat gitu. Iya, jadi dibagi Dibagi. gitu dalam beberapa kelompok. 20 ya satu kelompok ya? 20 satu Ada yang 20 21 karena 9 kelompok ya nggak sih? 8. Ada 8 kelompok. Iya. Wih, banyak kali itu ya. Dan tiap satu kelompok tuh ada satu dosen modul Nusantara dan Mentor. kalau tidak salah Iya, mentor atau LO lah. Iya, mentor mentor atau LO. Nah, kalau kelompok saya pribadi waktu itu kebetulan dosen modul saya tuh merupakan dosen dari departemen kimia. Jadi beliau ini lebih mengajak kami untuk berfokus kepada semacam tanaman herbal dan pokoknya untuk tempat-tempatnya tuh lebih ke yang sebagai selain tempat buat menghibur, buat berwisata, tapi juga sebagai tempat untuk edukasi diri kami Wih. gitu. Salah satunya kemarin juga ke Kebun Raya Bogor, kami sempat keliling-keliling gitu juga kan. Terus juga ke ini, kalau tidak salah ke Sukabumi, ke perusahaan Soho, tempat ladang, tahu nggak yang ini, yang produk Sangobion. Kurang tahu sih Kak, itu apa? Obat ya, obat. Iya, tahu Obatnya. Obat produk Ini Sangobion teman-teman itu. obatnya. obat tambah darah. Sangobion dan beberapa produk lainnya, namun saya juga kurang ingat ya. Kalau nggak salah Kukumapes juga. Nah itu tuh merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Soho gitu. Nah jadi kami pergi ke ladangnya di situ. Di situ ada beberapa tanaman herbal lah, ada jahe juga, kunyit dan lain sebagainya juga gitu. Jadi di situ kami belajar bagaimana proses mengekstraksinya hingga menjadi suatu produk akhirnya Wih, begitu. Produk mentah, produk jadi gitu. Terus juga waktu itu kami juga mendengar inspirasi dari, kalau tidak salah, manajer ya dari perusahaan Soho itu sendiri, dan itu luar biasa gitu. Akhirnya bisa bertemu langsung dengan manajer dari sebuah perusahaan yang besar gitu, dan ternama di Indonesia gitu. Nah, dari abang tersendiri nih apa nih? Kayaknya ini bintang IPB nih ya. Kepala staf IPB teman-teman. Enggak. Luar biasa. Di saya menjelaskan secara spesifik aja semuanya, nggak harus jelaskan modul ini itu. Jadi kebetulan berkat program ini saya bisa melihat Istana Bogor. Wih. Berkat program ini saya bisa melihat Istana Kepresidenan Negara.
Ya, jadi Istana Kepresiden Negara itu terletak di salah satu kota Bogor dan itu bersebelahan langsung dengan kebun raya. Jadi kalau nggak ikut program ini, saya nggak akan bisa melihat itu gedung itu. Dan yang kedua ke Ancol ya. Jadi waktu saya SD, saya tuh selalu melihat iklan Ancol di televisi tuh. Jadi berkat program inilah saya bisa ke Ancol dengan gratis, jalan-jalan ke Ancol, melihat di akuarium raksasa yang mana ikannya itu beragam. Apalagi spesifik dengan jurusan saya, di mana saya itu salah satu mahasiswa jurusan perikanan. Ketika saya melihat ikan yang memang tuh belum pernah saya lihat sebelumnya, yaitu salah satu inspirasi menurut saya, pengalaman yang baru gitu. Tuh makanya saya ngerasa senang. Dan banyak sih, seperti saya harus ke kebun ke ini ya, Puncak Bogor ya. Puncak Bogor. Di mana mungkin teman-teman kalau sering nonton televisi ya, ada namanya FTP. Iya. FTP itu memang syutingnya di Puncak Bogor tuh. Dan kebun tehnya gitu. jadi tuh ada kebun teh Gunung Mas. Terus banyak sih seperti ke Bandung. Berarti selain di kota Bogor, teman-teman juga pergi healingnya ke kota Bandung ya. Ada di fakta dalam kesempitan. Selain kota Bandung nih, ke kota apa aja nih? Banyak, Tangerang sih. Tangerang. Sukabumi, terus kayak Cirebon, main juga Cianjur. Jadi ini satu hal yang memang menurut saya tersentuh kali sih. Jadi pada waktu mengikuti program ini, kebetulan tuh ada kejadian gempa ya di Cianjur ya, yang harus menghancurkan hampir seluruh kota Cianjur. Jadi posisi itu kami lagi perjalanan pulang dari Bandung. Itu terjadi gempa seperti itu. Itu heroikal memang. Dan kami itu harus memutar jalan, dan tidak melewati kota Cianjur. Tapi itu tadi esensi dari pertukaran mahasiswa itu adalah membantu orang juga, membantu orang yang dalam kesusahan. Jadi dalam modul Nusantara ada namanya kontribusi sosial ya. Jadi sebagian dari kelompok modul Nusantara itu mereka seperti memberikan bantuan, terus melakukan sosialisasi. Itu tetap dalam lingkup pertukaran mahasiswa PMM yang mengikuti program itu di Kota Bogor itu. Dan mereka dialihkan untuk pergi ke Cianjur hanya untuk itu melaksanakan pengabdian, membantu masyarakat, memberikan dana, memberikan sembako seperti itu. Nah itu sih, kita bukan hanya sekedar belajar dalam program, tapi kita bisa melihat bahwasannya bagaimana sih cara memanusiakan manusia seperti itu. Menurut saya itu sih. Oh ya, saya didengar nih ya dari kegiatan kontribusi sosial nih, emang bisa ya dikonversi ke KKN? Benar. Benar-benar itu bisa. Jadi teman-teman, kegiatan kontribusi sosial dalam PMM ini juga bisa dikonversikan ke KKN. Nah, jadi teman-teman di saat pulang ke kampus asal, teman-teman itu tidak perlu mengikuti KKN lagi teman-teman, karena udah dikonversikan ke kontribusi sosial. Luar biasa juga ya. Tapi sedikit kejanggalan sih. Kadang ini tergantung kebijakan kampus. Kadang ada kan kampus tuh namanya PTNBH Badan Hukum, dari mana dia nggak ada status ataupun nggak ada ikatan sama pemerintah. Jadi dia suka-suka mereka seperti itu melakukan seperti apa kebijakan kampus. Jadi kayak misalnya nih, UTU Universitas Komar salah satu kampus yang terikat sama pemerintah. Jadi mungkin kampus kita ini kalau misalnya kita mau mengikuti walaupun sebenarnya salah satu panduan di PMM itu ketika kita mengikuti kegiatan modul Nusantara 4 SKS itu langsung konversi ke KKN dan UTU tuh langsung terima hal itu gitu. Jadi kita balik kemari, kita nggak harus langsung KKN dan kita bisa langsung, kalau misal kita udah ngambil mata kuliah wajib di jurusan kita bisa langsung nyusun skripsi. Itulah ibarat kata singkatnya. Tapi kalau misal kampus lain, sepengetahuan saya mereka itu sudah PTNBH, mereka tuh harus KKN lagi walaupun mereka ngikuti program modul Nusantara tadi. Oh ya, ini kan banyak juga nih mahasiswa yang takut banget mengikuti program ini karena katanya sih susah untuk dikonversi KRS. Nah, jadi tidak sama mata kuliah di kampus asal dengan mata kuliah di kampus penerima nih. Jadi gimana solusinya bagi teman-teman nih? Bagi saya sekitar 10-9 SKS itu udah cukup sih mungkin ya. Jadi teman-teman tuh nggak harus memaksakan atau mematokkan diri. Misal program pertukaran mahasiswa tuh kan 20 SKS, maksimal 20 SKS. Walaupun kita dapat 24 SKS ya misal semester ini ya, kita maksimal 20 SKS. Tapi kami tetap mengambil 18 SKS. Hanya karena kami rasa ya 20 SKS itu kami bikin untuk jalan-jalan seperti itu. Oh iya. Jadi MK wajib itu gimana tuh? Untuk MK wajib ya mungkin kami maaf nih. Satupun MK yang kami ambil di Universitas Komar sesuai sama jurusan itu tidak ada yang sesuai yang kami ambil di PMM. Emang boleh? Boleh, nggak masalah. Namanya merdeka belajar. Kita merdeka memilih apapun seperti itu. Tapi yang jadi salah satu patokan ataupun yang problem orang-orang tuh mereka tuh mahasiswa yang mau mengikuti program ini mereka takut lama tamat seperti itu. Iya. Nah itu mungkin menurut saya banyak mahasiswa yang nggak mengikuti program ini tapi lama juga tamat. Jadi itu bukan salah satu acuan. Iya benar.
benar sekali. Ada yang sampai 14 semester ya, tapi dia nggak ngikut PMM, cuma ceritanya. Iya. Tergantung Ada juga kita saya dengar. pribadi gitu. Pribadi, personal. Banyak juga saya dengar ya, ngapain ini ke PMM nggak guna pun ya, ada lama tamat gitu kan. Ada juga ngapain ikut PPK Ormawa nggak guna lama tamat. Itu kan menurut Perlu tergantung perlu pribadi. dicuci mungkin. Ya. Itu perlu dicuci ya. Itu perlu dicuci teman-teman. Jadi program yang diadakan kampus itu pasti ada hal positifnya. Iya, ada Tidak- manfaatnya Nah, dan pastinya. tamat lama atau cepatnya itu tergantung kepribadian Iya. teman-teman sendiri gitu. Personal. Jadi sesuai yang dosen kita bilang ya, perikanan, ada namanya Bapak Hafinuddin ya. Bapak itu selalu bilang kuliah itu bukan hanya dalam ruang kelas. Jadi misal kita bisa eksplor mana-mana, yaitu kita hanya bisa luar kelas. Paling dalam kelas kita hanya bisa diajarkan dosen papan tulis, dan kita pulang kita dapat apa sih seperti itu. Jadi ya ada baiknya teman-teman yang mau mengikuti program ini manfaatkanlah sebaik-baiknya 4,5 bulan tuh untuk mengikuti program ini seperti itu. Karena nggak ada hal yang lebih indah daripada pengalaman menurut saya. Ya. Apalagi kita harus jumpa orang-orang baru yang dimana tuh kita belum kenal sama sekali, memang sama sekali. Harus kita mutar otak, dimana mungkin ya saya orang Medan yang kata orang-orang tuh kalau Medan tuh tergolong keras gitu kan. Walaupun sebenarnya Medan tuh nggak keras, tapi dia lebih ke kasar sebenarnya. Karena Dimana? logatnya mungkin. Terus harus jumpa dengan orang Aceh, Orang harus, Sunda yang orang notabene Sunda yang ngomongnya notabene lembut seperti itu. gitu. Nah, Aceh. Terus harus jumpa dengan orang Sulawesi ya, yang lebih Iya. keras daripada kita. Jumpa orang NTT yang mungkin orang itu ngomongnya lebih dari orang Medan. Lu semakan kan? Iya. Ya, saya juga punya kenalan Seperti ya. itu kan. Jadi di mana kita digabungkan gitu, dan kita harus belajar bagaimana cara menyesuaikan Iya. diri sama mereka. Contoh nih, misal saya walaupun saya kuliah di Aceh, saya gabung dengan mereka. Terus kita gabung dengan teman yang dimana teman tuh orang Sulawesi ataupun orang di luar Aceh gitu. Kita ngomong bahasa Aceh, tapi kan kita punya insight ataupun punya pemahaman pribadi. Bahwasanya kita nggak boleh ngomong berbicara bahasa daerah kita di depan orang yang tidak mengerti bahasa kita gitu. Jadi kita jadi bisa meletakkan ataupun menempatkan diri karena Itulah pendekat kata iya. karena Iya. seperti yang dibilang sama Pak Hafin juga ya, dosen perikanan ya. Jadi beliau bilang kalau misalnya puncak dari ilmu itu bukan pintar, tapi ketika kita mampu menempatkan diri. Nah itu jadi salah satu hal penting kali itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri manapun kita berada gitu. Apa sih kata-kata dari kakak-kakak nih buat teman-teman kita yang pengen mengikuti program ini? Kalau dari saya pribadi ya, untuk teman-teman yang mengikuti program ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena nggak ada lagi yang lebih berharga daripada pengalaman. Dan teman-teman harus tahu, teman-teman harus paham dan menyadari bahwasannya teman-teman tuh salah satu pilihan dari negara yang diseleksi untuk mengikuti program ini seperti itu. Jadi contohnya, kami itu salah satu mahasiswa yang tergolong jumlahnya 14.000 dari 34 pendaftar, 34.000 pendaftar. Bayangin, itu salah satu privilege menurut kita. Kita bisa kuliah di kampus luar, kita bisa kuliah di kampus yang dimana pola pikir mahasiswa di situ itu jauh berbeda dengan kita gitu. Apalagi dengan metode belajar. Ya teman-teman, selama 4,5 bulan jangan hanya bermain saja di sana, tapi lebih memanfaatkan waktu. Gimana caranya waktu itu bisa kita komparasikan dengan diri kita. Jangan sampai itu jadi salah satu hal yang sia-sia seperti itu. Karena banyak juga anak PMM yang mereka tuh udah keterima, tapi mereka nggak masuk kelas gitu. Karena mereka rasa ya aku sementara sini ngapain aku harus belajar, lebih bagus aku jalan-jalan gitu, dan itu salah juga. Padahal salah satu pembelajaran itu bukan hanya jalan-jalan keluar kota, tapi pembelajaran itu bisa kita lakukan dalam kelas. Apalagi PB memiliki banyak ini ya, kayak inovasi mahasiswanya, dari PKM mahasiswanya, dari ada yang namanya sekolah bisnis. Kita situ bisa jalan-jalan sambil belajar gitu. Jadi bukan alasan kalau misalnya kita nggak mau masuk kelas tapi kita mau jalan-jalan atas dasar kita nggak mau belajar, itu bukan alasan sih. Dan pesan terakhir nih, menurut saya teman-teman harus semangat dalam hal apapun seperti itu. Karena mahasiswa yang keterima di program ini salah satu privilege menurut saya. Karena nggak semua orang tuh bisa mengikuti ini. Semua orang bisa kuliah, tapi nggak semua orang bisa mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini seperti itu. Ya itu aja sih. Jadi buat teman-teman juga yang ingin healing tapi tidak punya dana pribadi yang banyak, nah, misalnya kayak saya sendiri pengen ke Bali dulu ya, ke Jakarta. Oh iya, alumni PMM juga ya? Saya juga alumni PMM dari Universitas Hayam Muruk Perbanas yang ada di Surabaya. Itu universitas yang lebih ke perbankan teman-teman ya. Dan saya sendiri dari perikanan. Mungkin jauh berbeda ya. Perikanan kok bisa ke perbankan. Tidak gitu sejalan ya. dia. Ya, nggak sejalan, tapi alhamdulillah bisa juga saya masuk teman. Yang penting niat. Iya. Oke. Nah, yang penting teman-teman tuh harus tekankan niat yang sebesar-besarnya untuk mengikuti program ini. Saya rasa di 1 bulan 2 bulan pertama itu kita wajar goyang sih gitu. Wajar, itu wajar.
kan kita melatih karakter, Melatih ya nggak? karakter. Apalagi kayak gini kan, kita melatih karakter kita untuk menjadi diri kita yang terbaik dari yang lain. Apalagi teman-teman nih, mereka bilang mereka belum pernah keluar kota gitu kan. Dan dengan program ini mereka tuh bukan hanya keluar kota tapi bisa naik pesawat. Iya, Nah, saya itu seperti itu. pun belum pernah keluar kota teman-teman. Nah, di Aceh pun saya cuma kenal Melabung, Aceh Barat. Nah, dulu Bali itu cuma jadi impian. Nah, cuma bisa lihat di poster-poster gitu kan. Jakarta ya cuma lewat di sinetron ya, di sinetron Karena TV. sinetron memang Nah. puncaknya Jakarta. Apalagi Gunung Bromo ya. Gunung Bromo Yang ada di kota. salah satu keindahan alam yang bisa kita lihat di pemandangan, poster juga sudah kan. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti program ini Bali sudah jadi tempat main saya, kan? Bromo sudah jadi tempat tidur saya, Jakarta sudah Tempat singgah lah. tempat singgah saya, dan alhamdulillah ini berkat pertukaran Iya. Mahasiswa merdeka. dan Jadi- kami ucapkan semuanya terima kasih kepada Bapak Nadiem. Dan bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, ikuti kelanjutannya cuma di Full Smell, oke? Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum See you warahmatullahi to the next wabarakatuh. vlog.